Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Dokter Yani, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, Bentar, kebenar jelas ini Dokter ini Yani. belum ada ya layarnya ya? Oh, terbalik tuh. Coba Kebalik lagi. ya? Coba lagi. Atau Nah, loading? udah Ya, nggak ada. ada. Belum Yuk. ada. Sudah di ini kan gawainya ditegakkan. Belum ada aja nih, Bun. Udah, Eh, sudah. belum? Ada ya? Ups, masih belum ada, Bun? Udah, di sini sudah ada. Dokter Yani sudah ada. Oke. Oke, kita sapa dulu mungkin Dokter Yani. Silakan Dokter Yani menyapa para sahabat kita, alumni Trans ada juga, kemudian sahabat-sahabat di Instagram lainnya yang sudah bergabung. Silakan sapa teman-temannya dan memperkenalkan diri. Silakan Dokter Yani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan bincang santai kita ya, Dokter Ico. Oh, Dokter Yana. Maaf, karena kita seangkatan dulu kuliahnya. Absennya Eh, ngomong ya, berkatan absen iya, ya. iya. Absen selalu berdampingan. Sama Y ya. Eh, iya. Eh, Nama saya Dokter Yani Suryani. Saat ini saya kerja di Puskesmas Cimbeluit, Kota Bandung. Dan sehari-hari ya pekerjaan dokter puskesmas seperti ini. Apalagi di masa pandemi ya. Sekarang masih bikin deg-degan ya, Bud. Apa yang Salam bikin juga buat deg-degan? salam juga buat teman-teman semua yang udah bergabung untuk Dokter Melnia dan yang lain ya. Ininya kayaknya belum masuk, Bun. Bentar. Ini Sudah. lebih jelas. Dan kenapa sering menghilang lagi ya, Bun? Oh, yang kedengar suaranya suaranya nggak apa-apa. Oke. Suaranya ada. Ada. Ya, yang penting suaranya nggak apa-apa ya. Mungkin kadang di sini juga ada buffering, di sana enggak, di sini ada buffering gitu ya. Oke. Oke. Ya, tadi sudah memperkenalkan diri ya, Dokter Yani. Jatuh handphonenya. Yuk, sudah stabil? Udah. Oke, sip. Ya, tema kali ini bersama Dokter Yani, ini teman sejawat saya dari Unjani. Sama-sama kita angkatan 97. Kita akan membahas tentang hipnomotivasi menggunakan relaksasi dan anchor. Ya, seperti itu. Kita langsung aja ya, Dokter Yani. Nih, apa nih kira-kiranya yang dimaksud dengan hipnomotivasi itu apa sebenarnya sih, Dokter Yani? Boleh di-share sama sahabat semua. Pengalaman Dokter Yani selama ini. Untuk hipnomotivasi ini sebetulnya kita melakukan hipnotis ke alam bawah sadar untuk menaikkan mood motivasinya. Jadi karena kita menggunakan fase hipno, jadi kita harus merelaksasi pasien dan menyemangati pasien dari alam bawah sadarnya. Seperti itu. Kadang-kadang kan pengalaman di puskesmas ataupun yang datang ke tempat praktek itu rata-rata datang biasa aja sih, kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita melihat gestur pasien, mata pasien, cerita pasien, itu keluar semuanya. Langsung ya. Iya. Apa karena pengalaman ya? Kalau di awal-awal sih kayaknya waktu awal-awal belum ngeh kalau itu harus ditambah vitamin boosternya, motivasinya ya. Tapi kalau pas sekarang tuh ternyata pandangan mata juga mempengaruhi ya. Pandangan mata mempengaruhi ya. Dari mata turun ke hati, dari hati langsung terlihat. Iya. Ya, betul ya. Oke, jadi tadi hipnomotivasi itu jadi ada proses hipnosis ya, Dokter Yani ya. Hipnosis Iya. bukan hipnotis. Kalau hipnotis adalah pelakunya.
Oh ya, betul-betul. Hipnosis ya, kita menghipnosis. Hipnosis ya, jadi kita ada proses hipnosis, yaitu tadi seperti kata Dokter Rini sampaikan, hipnosis itu menurunkan gelombang otak agar rileks, agar santai. Oke, jadi setelah santai dan rileks baru dikasih semangat gitu Dokter Rini. Iya, wajib. Wajib. Nah, itu seperti apa relaksasinya itu? Jadi tiba-tiba di tempat aja di situ. Terus kemudian siapa yang mengajukan atau pasiennya langsung ke Dokter Yeni atau Dokter Yeni yang menyarankan kepada pasien, ayo kita relaksasi saja dulu. Wah, bisa lama tuh kalau ke semua pasien ya. Paling insidental aja. Kalau misalnya terlihat butuh untuk dimotivasi, aduh, tuh belibetan nih. Untuk dimotivasi, saya bantu motivasi. Tapi kalau kayaknya cukup dikasih saran aja sih, nggak usah dihipnomotivasi. Oh Jadi, gitu. jadi lihat-lihat situasi juga sih. Kalau misalnya di klinik sih kita kan perjanjian ya, lebih nyaman. Tapi kalau yang namanya di puskesmas itu kan kita harus ngelihat juga kondisi berapa banyak lagi pasien yang harus dilayani dan berapa dokter yang standby kayak gitu. Iya, Jadi nanti kalau misalnya ini harus dihipnomotivasi, biasanya saya minta izin sama teman-teman rekan kerja di puskesmas. Masya Allah. Gitu. Oh, itu baik hati sekali ya rekan-rekan dan sahabat di puskesmas ya. Iya. Mengizinkan. Jadi nanti kita kalau terlalu banyak pasien kita minta pasiennya untuk menunggu dulu. Tapi kalau misalnya sekiranya bisa di cover langsung ya sudah, tinggal tutup tirai dan langsung dinyalain volumenya, volume relaksasinya. Audionya ya. Audio relaksasinya. Karena selama ini di puskesmas tuh gara-gara ikutan pelatihan hipno nih sama Bunda nih. Ternyata mendengarkan musik relaksasi itu lebih menyenangkan ya. Walaupun itu volumenya sangat sedikit. Sangat kecil gitu. Alhamdulillah. Ya luar biasa. Jadi selalu sepertinya ada saja ya yang membutuhkan hipnomotivasi atau penyemangat ini. Selalu ada gitu ya? Ada. Betul. Apalagi pandemik ini, ada nggak kira-kira yang jadinya dampak dari era pandemik ini ke pasien jadi lemah, nggak semangat, putus asa, seperti itu? Ada aja ya? Ada aja sih. Dalam seminggu berapa kira-kira, Dokter Eni? Enggak, kalau di-nya jarang. Karena pasien juga yang datang juga sedikit ya. Tapi langsung kelihatan gitu. Ada pasien yang benar-benar lagi down, berobat, kayak gitu ya. Kayak, mereka lebih banyak diam dan mengeluhnya mual, muntah, disertai mata yang udah mulai berkaca-kaca kayak gitu. Oh ya udah, itu ya udahlah Bismillah, aduh dalam masa COVID lagi gitu ya, benar-benar Bismillah aja. Tapi kita benar-benar melakukan dengan APD lengkap kayak gitu. Maksudnya APD-nya APD biasa aja sih, menggunakan gaun, masker, kacamata, sama face shield kayak gitu. Sarung tangan, dan jangan lupa alkohol spray. Gusut lapis dari siap ya. Siap. Soalnya dari awal harus ngasih tahu juga ke pasiennya kalau ibu mau dibantu relaksasi, ibu harus cuci tangan dulu pakai sabun yang mengalir, terus gak boleh sembarangan memegang wajah kayak gitu. Dan dia udah memegang itu kalau takut sewaktu-waktu dia nangis kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi ada aja ya. Itu kira-kira pasiennya itu jadi kalau misalnya Dokter Yeni melihat pasiennya udah kelihatannya stabil, tidak stabil, kemudian emosinya naik turun, otomatis menawarkan gitu ya. Jadi tidak semua kan ya.
Ya, Ya. oke. Nah, itu berapa lama prosesnya melakukan relaksasi itu? Kalau sekarang itu maksa ya sistemnya, kayak hipnomaksa. Aduh, maaf nih suhu. Jadi semoga prosesnya cepat tapi intinya dapat gitu. Jadi hipnomaksa. Apa ya bahasanya? Direct. Quick direct ya. Direct. Iya. Soalnya kan banyak kata-katanya gimana biar direct hipnosis. Bu, bantu saya untuk? Ya, betul. Jadi begitu persiapan karena ini new normal ya, jadi tetap persiapan. Terus hati-hati loh, posisi airflow kita jangan airflow-nya dari pasien ke kita, tapi airflow dari kita ke pasien keluar gitu. Jadi kita harus benar-benar murni fokusin pasien karena ini kan direct sugesti juga. Jadi duduk yang benar, yang nyaman, jangan sampai lehernya itu, posisi lehernya nggak nyaman. Jadi kita benar-benar perhatikan posisi duduk, posisi gestur tubuhnya itu harus benar-benar. Baru kita tepuk dulu itu, pundaknya. Bilangnya gini aja, pundak pasiennya kita tepuk dulu, bilang, ayo bismillah Bu, kalau beliau muslim gitu ya, atau kalau muslim biasanya saya suka ngajak pakai bismillah dulu. Ayo Bu, bismillah, kita relaksasi ya, gitu. Udah gitu, Ibu saya bantu Ibu untuk relaksasi, tapi Ibu juga wajib bantu saya relaksasi, gitu. Jadi Ibu harus fokus, karena saya punya waktunya sebentar buat Ibu. Keren. Itu udah kita private nih Bu. Ini private loh buat Ibu gitu. Waktu saya sebentar hanya untuk Ibu. Itu udah mengunci ya pikiran bawah sadarnya. Mengunci si Ibu itu untuk melihat Dokter Yeni, dan mengunci Ibu itu untuk fokus kepada Dokter Yeni. Keren. Terus? Iya, jadi kita minta dulu untuk kelihatan sih nanti kalau pas ditepuknya begitu dia mengiyakan, oke, kita mulai relaksasi kayak gitu, terus kita minta karena ini new normal ya, jadi kita minta pasiennya sendiri deh yang megang, tapi kita ajarin caranya megang anchor pergelangan. Oke. Seperti ini. Ditekan sambil kita bantu untuk relaksasi dengan menarik napas dulu normal, baru kita bantu relaksasinya untuk ngambil napas yang dalam, tahan beberapa detik, keluarkan. Biasanya sih saya melakukannya 3 kali nyuruh gitu ya. Udah 3 kali nyuruh baru kita bantu dengan kata-kata sugesti. Tapi karena ini direct ya, jadi kita nyuruh dulu si pasiennya, oke nih, aku ada permasalahan yang seperti ini, jadi harus mengikhlaskan dulu. Langsung. Jadi langsung benar-benar to the point. Saya bantu dengan kata-katanya, oke Bu, tarik napas panjang, perlahan, keluarkan. Begitu Ibu tarik napas lagi, ambil oksigen sebanyak-banyaknya. Masukkan ke kepala Ibu, ke seluruh tubuh Ibu, ke tangan Ibu, ke kaki. Anggap itu sebagai energi yang baru masuk. Karena saat ini dalam posisinya sedang banyak masalah, kita ikhlasin dulu gitu. Langsung disuruh ikhlas dulu. Dikunci lagi kata-katanya. Jadi dengan ikhlas itu berarti Dokter Yani menggunakan relaksasi ya. Jadi kalau mengikhlaskan berarti menggunakan relaksasi, menggunakan gelombang otak, nanti dia rilis, kemudian tegangannya lepas, kekakuannya lepas, dan akhirnya melepaskan seperti ikhlas. Ya. Tadi ambil ambil tadi anchornya, untuk memasang anchor itu titik akupunktur ya, Dokter Yani ya. Dapat dari mana tuh titiknya? Aduh, itu diajarin suhu saya tuh.
Dokter Oh, Yane ya. gitu. Masya Allah, Masya Allah. Waktu pelatihan kan ya Bun? Pelatihan apa? Pelatihan hipno ya Bun? Ya, hipnoterapi for transformation ya. Iya betul. Itu cepet banget ternyata. Apa? Nyuruh pasien tanpa megang anchor di sini dengan enggak itu ternyata lebih cepat dia memegang sendiri. Masya Allah. Ya, titiknya boleh diperlihatkan mana titiknya? Nih. Ayo. Oh, ini jempol dan jempol telunjuk. Ya, ditutup, ambil titik paling tinggi tengahnya. Jadi kalau seperti ini, nih ada paling titik gunungnya nih, kita tekan. Nah, itu titiknya. Ih, tepat sekali. Yang belum tahu titiknya kasih tahu yang lainnya juga. Ini kalau dari aku puntur, ini titik heku, titik L4 ya, dokter ya. Ya, titik itu untuk stamina, untuk semangat ya, untuk apa? Menaikkan semangat kita, dan ada hormon untuk meningkatkan semangat gitu, terutama yang positif, dopamin gitu. Ya, titik itu biasa. Alhamdulillah dipakai ya anchornya. Benar-benar ya menggunakan ilmu pelatihan pokoknya dengan modifikasi itu ya. Alhamdulillah. Jadi itu kurang lebih berapa menit aja? 15 menit? 20 menit? Kayaknya nggak nyampe 15 menit ya Bun? Oh enggak. Oke. Enggak, soalnya Jadi benar-benar di trainingnya dari awal udah dipastikan ibu fokus ya. Ibu fokus. Terus kondisinya memang lagi atau lagi sedih banget, lagi banyak pikiran, ikhlas dulu aja gitu. Ikhlas dulu. Soalnya kalau relaksasi ibunya kurang ikhlas, ya percuma gitu. Soalnya kan harus ada di titik. Kalau kita menghipno tuh kan lama ya, dokter Yani ya. Kalau yang biasa-biasanya kan ada fase-fasenya kita menunggu dulu gitu kan. Jadi begitu sudah dikunci ke arah mengikhlaskan itu, kita lihat reaksi dari wajah. Biasanya wajahnya kalau misalnya dia belum ke taraf rileks tuh agak kayak gimana ya? Masih tegang. Merem tapi iya, beda ya. Beda. Kalau udah kayak gitu, ibu kayaknya saya nggak bisa bantu relaksasi, Bu. Ibu kayaknya diulang lagi aja lain kali. Soalnya kalau maksain yang merem kayak gitu susah nanti masuknya. Mana kita kan waktunya sedikit ya. Ya. Ngalap juga ya, maaf ya. Harus gitu. Ya bukan harus gitu, kita harus efektif mungkin waktu kan. Apalagi dokter ini di puskesmas yang pasti pasien kan nggak satu yang membutuhkan seperti itu kan. Ya, anggap dari 5 atau dari 10 ada 1, anggap 20 ada 2, tapi dengan cuma hanya kata-kata saja luar biasa kan, memotivasi ya. Jadi saya ambil ininya tadi, ambil dari pesannya, jadi dua langkah untuk hipnomotivasi, yaitu satu dengan relaksasi, yaitu relaksasi itu melepaskan ketegangannya, melepaskan kekakuannya, dan melepaskan kejadian dengan ikhlas ya, itu ini betul. Nah, setelah kurang lebih mungkin 5 menit, aku untuk training, ayo kita pasang anchor untuk semangatnya. Kita pasang anchor, kita tahu gimana nulisnya anchor. Ancor ya nulisnya. Ancor, ya, ancor. Ancor tuh kalau di bahasa kitanya apa itu artinya? Apa ya? Anchor ya. Apa tuh? Lain Bun. Reni, sudah ada suaranya? Ada? Halo, Reni.
Ya, halo. Udah jelas belum, Bun? Ya, udah jelas ya. Oke, kembali lagi ada yang baru bergabung beberapa. Selamat pagi sahabat semua, semangat pagi luar biasa. Kita sekarang sedang membahas tentang ngobrol asik tuntas bersama Dr. Yeni Suryani. Ya, tentang hipnomotivasi dengan relaksasi dan engkar. Tadi kita sudah bahas tentang hipnomotivasi melakukan 2 cara Dr. Yeni ini, yaitu dengan relaksasi dan engkar. Ya, betul Dr. Yeni? Betul. Relaksasi dengan melepaskan ketegangan, kekakuan. Teknik apa pakainya? Pakai progresif relaksasi dari kepala sampai kaki atau cukup dengan breathing relaksasi? Relaksasinya menggunakan apa, Dokter Yani? Double, tapi cepat. Oh, berarti breathing. Kalau double bisa 2 jam ya. Iya, kita harus membuat pasiennya itu mendapat energi baru kan. Seolah-olah dengan tarikan napasnya itu dia harus mendapatkan oksigen yang benar-benar apa ya, yin yang-nya tuh tinggi. Jadi dia wajib begitu udah keluar air mata atau wajahnya memang udah rileks, kita suruh lagi, ayo Bu, tarik napas yang sepanjang-panjangnya, anggaplah oksigen yang masuk ke kepala itu membawa semua energi kebahagiaan, semua energi dan yang baru untuk Ibu tarik sebanyak-banyaknya, kasih energi ke kepala, ke mata Ibu, ke bibir Ibu, ke semua ke jantung Ibu, sehingga Ibu bisa merasakan denyut yang sangat semangat gitu. Denyutnya yang benar-benar yang membuat dia merasa fresh gitu. Dan itu ternyata bisa gitu. Kelihatan lagi dari wajahnya. Aura wajahnya ya. Aura. Iya, berarti itu teknik breathing Dokter Yani. Itu berarti tekniknya breathing relaksasi. Berarti itu teknik relaksasinya cukup dengan breathing. Breathing hanya bernapas saja. Ya. Betul. Jadi itu breathing cukup. Jadi mereka orang-orang yang termasuk suggestibility-nya yang moderate itu yang termasuk mudah disugesti atau begitu Dokter Yani begitu figur yang luar biasa di mata mereka, itu mudah sekali dengan menggunakan breathing relaksasi, yaitu dengan teknik yang seperti tadi, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, ambil energi positifnya, ambil oksigen di seluruh sekitar kita, ambil kekuatan dari sekitar kita itu pada saat tarik nafas, dan buang nafas, lepaskan semua kekakuan. Itu breathing ya, seperti itu. Keren. Oh ya, sahabat yang belum tahu juga dan community trans belum tahu juga, Dokter Yani ini adalah alumni di 2015 yang nilainya tertinggi ya, Dokter Yani ya. Dapat buku ya, Bun? Hah? Dapat buku ya? Buku. Masya Allah. Iya, dapat buku clinical hypnosis ya. Iya, karena dengan ujian kompetensi di hari kedua, betul. Alhamdulillahnya ini Dokter Yani itu ujian kompetensi di hari kedua, kita ada ujiannya di hari kedua. Alhamdulillah dengan menghadirkan pasien, kemudian menganamnesanya di situ, kemudian berlatih di situ, dan melakukan hipnoterapis di tempat, alhamdulillah mendapatkan nilai terbaik ya. Dan bonusnya dapat buku, keren. Selamat lagi ya. Terima kasih loh, itu bukunya keren. Keren, manfaat sekali. Oke, udah dibaca tuntas belum? Udah 5 tahun nih, udah dong? Udah dong. Oke, good. Aduh, itu penghayatan ke bukunya luar biasa itu. Alhamdulillah. Yang hijau ya bukunya, clinical hypnosis ya? Iya. Ya. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi tadi. Dulu cuman ini aja ya, mengikuti hipnoterapi untuk self healing ya. Iya, betul. Self healing. Ternyata dari self healing pelatihan awalnya nggak dipakai tuh ke pasien, biasa-biasa aja, lama kelamaan pasien datang dengan sendirinya. Lah di buku itu dibaca lagi bukunya, ada lagi pasiennya. Ternyata
apa ya, learning by doing. Akhirnya ketemu pasien lagi ya, ternyata ilmu-ilmunya mengalir lagi. Alhamdulillah, makasih banyak Dokter Yana. Sama-sama. Yang pasti ilmu ini ilmu milik Tuhan ya, untuk ilmu milik Allah. Pada saat memang sama Allah disyariatkan lewat hipnoterapi, lewat kesehatan mental kita, lewat kesehatan pikiran kita, ya hakikatnya tetap Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Ya betul ya Dokter Yani. Kembali lagi tadi Dokter Yani tadi ngebahas tentang, tadinya tujuannya mau self healing kan ya, aduh. Kita bisa menjadi terapis semua, terapis anak, pasangan, ibu, ya, ayah, keluarga semua sampai di puskesmas juga akhirnya ya. Oke. Iya. Intinya ini, hipnosis is self hypnosis. Pada saat kita ingin menghipnosis seseorang, artinya kita harus mengizinkan diri kita untuk dihipnosis dulu, merasakan seperti apa dihipnosis. Betul. Pada saat kita ingin menterapi orang lain, artinya kita menterapi diri kita juga. Ya, itulah. Jadi bagaimanapun ya seorang hipnoterapis ya tetap harus bisa melakukan pada diri juga. Artinya bagaimana kita mengobati orang lain kalau kita nggak sehat. Bagaimana kita menterapi orang lain kalau kita tidak stabil atau tidak normal. Artinya betul, kita terapi dulu diri kita perbaiki diri kita, baru kita menterapi yang lain. Ya luar biasa Dokter Yani, keren. Jadi sekarang maknanya hikmahnya banyak ya dari pelatihan itu. Alhamdulillah. Kang Robi tuh, Kang Robi. Jadi juga nih 96 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah dokter perhatikan tadi orang yang sudah diterapi kurang lebih 15 menit katanya kurang, itu perubahannya luar biasa ya Dokter Yani ya. Perubahannya terlihat sekali dampaknya, semangatnya, gitu. Itu hanya sekali saja, hanya sekali saja, atau pertemuan berikutnya dijadwalkan nanti dipasang lagi ya anchornya ya, atau misalnya anchornya nanti bukan sendiri di rumah ya, gimana? Ya biasanya selama proses hipnomotivasi itu kita tuh bermain dengan nada suara dan efek langsungnya kita lihat ke wajah pasien. Jadi kalau wajah pasiennya terbuka, apa ya, improvement gitu, berarti nada kita lebih ditinggikan lagi untuk motivasi lebih tinggi lagi, dan kunci gitu. Harus dikunci selesainya itu. Begitu kita mau ngunci, kita suruh lagi breathing yang bagus. Nah, begitu dia rilis, kita kunci motivasi bagusnya itu, biar nanti kelihatan dari wajahnya yang tadinya sendu jadi agak-agak gimana gitu ya. Mulai, wajahnya mulai kelihatan lah gitu. Nah, dari situ kita, perubahannya di situ, di perangai wajah. Udah dikunci, nanti kelihatan apakah harus diulang lagi. Biasanya, kalau misalnya dianya udah kelihatan fresh banget, 1 kali ngunci juga nggak apa-apa. Tapi kalau kelihatan, oh yaudah ini sampai 3 kali diulang lagi nggak apa-apa. Udah diulang lagi, terus nanti begitu terasa sedih, ingat harus selalu semangat. Siapa lagi menyemangati diri sendiri selain diri sendiri. Tarik napas panjang. Semuanya ada di alam ini, penambah energi ada di depan ibu, kayak gitu kan. Tarik napas panjang lagi, karena itu yang akan bantu ibu untuk tambah semangat, kayak gitu. Oke, jadi dikunci ya istilahnya Dokter Yani. Iya, dikunci. Jadi nanti kalau dia, ya, jadi setiap kali dia nanti ngerasain, aduh kok lelah lagi, sedih lagi, semangat. Semua orang juga kan memiliki perasaan sedih atau apa ya, jadi jangan ngerasa sedih sendiri kayak gitu kan. Ya, pokoknya kata-kata mutiaranya kita lah, jangan pakai jangan pakai tidak, jangan. Jadi kata-kata negatif itu nggak boleh ada, tetap ya. Nggak boleh ada, ya. Jangan tidak boleh sedih, tetap sedih ya. Iya, jadi setiap misalkan sedih, ibu cukup tarik napas panjang lagi,
pegang tangan ibu. Kalau yang ini titik anchor itu. Ya, pijit lagi, Hmm. tarik napas, tahan beberapa detik, keluarkan, dan banyak beristighfar dulu, minta sama Tuhan. Semakin banyak kita meminta, semakin banyak kita dipermudah gitu. Oke, good, luar biasa ya. Jadi kembali lagi sekarang kepada Tuhan ya. Apapun yang terjadi itu adalah pemberian dari Tuhan, pemberian dari Allah ya. Kita harus ikhlaskan semuanya dengan relaksasi dan memotivasi semangatnya dengan anchor gitu ya, Treni ya. Luar biasa. Oh iya, di awal kita mau melakukan relaksasi ini sebetulnya bisa sih kelihatan pasiennya mau ngikutin kita atau enggak, relaksasi atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya ada kan pasien yang antipati terhadap hipnoterapi ya. Jadi kita sugesti lewat jari tangan kita. Kalau ibu ngerasa sakit, badan ibu puterin aja ininya. Puterin aja tangan ibu di gini-gini. Bilang aja ibu sakit gitu kan. Nanti kan kerasa dia ngikutin. Terus nanti dia, kok dok lebih keras ya, lebih susah ya putarannya gitu. Nah sekarang ibu suruh badan ibu untuk sehat. Oh ya ya dok ya, ini muternya lebih lemes, lebih kenceng, lebih enak kayak gitu. Nah itu baru ya udah bu, begitulah nanti saya akan bantu ibu relaksasi karena ibunya sendiri yang menyiapkan badan ibu untuk sehat, untuk bisa rileks, untuk bisa semangat lagi ya ibu gitu. Saya cuma ngebantu ya berbicara aja gitu. Oke, luar biasa. Keren-keren dokter Eni, itu namanya autosugesti ya. Jadi kita tes dulu ibu, betul, dites dulu kira-kira ibu termasuk orang yang fokus tidak. Jadi pada saat kita melakukan atau mengatakan kata-kata yang negatif, seperti tadi dokter Eni contohkan, sakit, maka tubuh kita semakin kaku terasanya. Ya boleh teman-teman sahabat semua, kalau kita mengatakan saya sakit, coba bagian tubuh kita atau tekstur tubuh kita itu akan lebih kaku. Ya, sakit akan lebih kaku. Pada saat kita mengatakan saya sehat, otomatis tekstur tubuh kita itu akan lebih halus. Ya, nah pada saat kita merasakan seperti itu, kita adalah orang yang fokus. Oke, luar biasa. Dari situ langsung kelihatan ya dokter ini ya, langsung kira-kira oh ini fokus nih. Ya udah bu, kita pindah sini bu, kita dengerin lagu di sini gitu ya bu. Ya dokter ini ya. Iya. Sebaliknya, dan ternyata pas kita bilang sakit loh, kok sakit tambah halus ya? Kalau kita ngomong kasar, nah itu gimana coba? Di ini lagi, ayo ibu duduknya yang bener dulu bu, coba tarik napas dulu, liatin tangan saya yang mempraktekkan dulu sambil saya liatin mata pasiennya gitu kan, secara tidak langsung kita juga udah menghipnotis kan. Oh, kayak menghipnosis, mensugesti ya. Berarti dokter ini dokter yang sabar ya. Kalau saya nanti kalau ke klinik gitu, oh belum bisa, udah pulang dulu aja ya, nanti sampai bisa baru kesini lagi gitu. Berarti dokter ini keren, sabar sekali ya sama pasiennya. Ya, soalnya kan apa ya, jarang juga sih yang tiba-tiba kok saya tangannya nggak ini gitu kan. Kan setiap pasien datang kan kita sentuh lengannya kan. Kenapa ibu gitu kan? Kita menyentuh tangan pasiennya kan. Kenapa bu? Gimana bu? Gitu. Ada apa bu? Gitu kan. Jadi secara awal tuh di setting di awal di meja praktek kita kan si pasien udah mau ngebuka hati ke kita kan. Jadi nanti gampang masuknya. Pernah sih nyobain ke pasien yang kita tuh nggak nyentuh gitu ya. Ya bu, kenapa bu? Gitu kan. Wajah polos apa gitu ya. Terus, iya nih ibu sebel sama anak-anak gitu ya. Atau anaknya nggak pernah datang atau apa gitu ya. Itu kita bantu untuk hipnoterapi itu ya ribet juga ya. Nggak dipercaya sama si ibunya. Iya. Napas aja bisa sampai rileks gitu kan. Kalau kita mulai ada pendekatan lah intinya. Ya, menyamakan ya gitu. Ya betul. Jadi Triani selalu memasukkan body language ya. Jadi
kita bahasa tubuh kita menyesuaikan kepada pasien kita, klien kita, ya, dengan menyentuhnya, dengan memegangnya. Karena memang di hari kedua kita belajar juga kan ya di secondary hipnoterapi workshop itu kita ngebahas tentang orang yang menggunakan body language atau bahasa tubuh pada saat kita menterapi dengan tidak itu sangat mempengaruhi, ya seperti itu ya dokter ini ya, tidak harus menyentuh ya. Nah sekarang di era pandemi gini nyentuhnya gimana? Kan harus jaga jarak, harus social distancing, kan? Gimana itu disentuh nggak? Biasanya sih pasiennya kan kalau di pandemi ini saya rajin nyetel musik tuh, nyetel musik relaksasi, tapi volumenya sangat rendah gitu ya, jadi nggak terlalu mengganggu saat saya periksa pasien. Jadi begitu kelihatan, ya itu dia, dipercepat akhirnya. Memang kita posisinya harus agak jauh ya sama pasien, 1 meter. 1 meteran lebih lah gitu. Makanya yang kita lakukan hanyalah memperlihat yang tadi, APD yang saya udah ceritakan tadi itu, dan kita udah nyuruh pasien untuk cuci tangan, untuk megang tisunya sendiri kayak gitu. Terus kita memperlihatkan kita pakai handscoon dan bawa alkohol spray. Kita semprot-semprot dan kita tepuk. Jadi kita hanya menepuk sekali aja. Iya, menepuk sekali dan kita langsung posisikan diri kita 1 meter lebih lah, jauh dari pasien. Jadi posisi suara kitanya lebih keras gitu. Oke. Ya, posisi pada saat menepuk itu, oh ini udah ada dengaran ya. Pada saat posisi menepuk itu, jadi dokter ini di depan si pasiennya, kliennya, atau di belakang kliennya? Di depan sebelah kanan pasien. Oh, di depan sebelah kanan. Jadi pasien ada di sebelah kiri kita, begitu ya? Ya. Tepuk sekali, terus ini jauh. Kenapa? Ditepuk sekali dan menjauh. Oh, iya, langsung menjauh ya. Pokoknya kata-kata sugestinya, setiap saya tepuk, ibu atau bapak langsung semangat. Setiap saya tepuk, rasa kekakuannya hilang. Gitu ya. Setiap saya tepuk, ibu dan bapak menjadi lebih semangat lagi. 10 kali lebih semangat daripada sebelumnya. Ya, nah itu gitu. Ya. Gimana, dokter? Yang kedua itu tepukan yang terakhirnya. Oh, tepuk yang terakhirnya. Sugesti lebih semangat. Jadi dua tepukan ya. 1 tepukan itu untuk ayo Bu, bantu saya untuk Ibu fokus karena saya punya waktu untuk Ibu sedikit itu. Itu tepukan pertama. Oke. Kemudian tepukan kedua? Tepukan keduanya, begitu kita udah masukin motivasi, udah masukin kata-kata motivasi, pasien udah agak enakan, kita kasih lagi kata pengunci yang ketiga sambil tepuk-tepuk. Ayo Bu, tarik napas lagi lebih panjang. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah terlihat relaksasi gitu. Udah selesai gitu. Oh gitu. Ya, jadi tepukannya 3 ya. 1 untuk fokus. Oh 2 aja. Oh 2. Oke, 1 untuk fokus, kedua Ibu sudah relaksasi dan kan dari awal setelah kita tepuk kan pasien disuruh megang sendiri. Oke. Sudah intermin. Iya. Terus kita ajak bicara, setelah selesai baru kita tepuk untuk menyemangatinya dengan bilang, Ibu hebat sekali bisa melewati masa-masa secepat ini kayak gitu. Pokoknya dibagusin aja. Menguatkan si Ibu ya. Iya. Ditepuk itu untuk mengatakan, oke, ini udah selesai juga gitu acara relaksasinya kayak gitu. Jadi tepuknya 2 kali ya. Sebenarnya yang pertama itu namanya wow effect. Wow effect itu untuk membuka pikiran bawah sadarnya, membuka kritikal areanya bahwa Bu, ini saya tepuk, Ibu fokus ya, gitu. Ya harus ingat ya dokter ini, pada saat kita tepuk itu terbuka pikiran bawah sadarnya, terbuka kritikal areanya, akhirnya dia menerima. Apalagi ditepuknya sama dokter idola kita nih, dokter Yeni.
langsung mau. Nah, pas ibunya udah melakukan fokus, kemudian setelah relaksasi, ibu tepuk lagi, dokter ini tepuk lagi, sekali lagi. Nah, itu membuat ibu semangat ya. Bukan ini membuat ibu semangat seperti itu. Dan ingat selalu anchornya selalu dipasang ya, semangatnya. Jadi menggabungkan duanya ya, menggabungkan duanya jadinya ya. Tuh dokter Yani the best motivator katanya dari Tanti Rusmiati 14. Insya Allah luar biasa. Terima kasih ya. Ya. Sebelumnya juga ada juga tuh siapa yang teman-teman yang mau bertanya silahkan. Ini ada dari Ertantan. Pengen dicoba diobatin sama Bu Dokter dong dengan ditepuk katanya gitu, diobatin sama Ibu Dokter ditepuk katanya dari Ertantan. Pengen tuh ya sama dokter ini. Oke. Ya, jadi dokter ini sudah melakukan luar biasa teknik yang dilakukan dengan relaksasi dan anchor. Jadi di sini dokter ini tidak mencari akar permasalahannya. Jadi dokter ini hanya merelaksasikan pikiran bawah sadarnya yang light, jadi yang ringan sekali. Jadi pada saat dilakukan daerah sugesti seperti tadi, fokus ya dan lain-lain, kemudian penepukan dengan melakukan wow effect, setelah itu baru pasang anchor dan tepuk lagi untuk mengakhiri. Oke, luar biasa sekali. Amin. Tuh ada yang didoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa tuh? Mama Fahama. Mama.Fahama. Waalaikumsalam Ibu, Mama. Ya. Kemudian ini Dr. Robi Surya Dilaga. Tetap semangat. Semoga sehat selalu, bisa bermanfaat dan membantu sesama. Amin. Makasih ya, Dr. Robi doanya. Doa yang sama buat Kang Robi dan keluarga. Ya. Oke, gak kerasa ya waktunya begitu cepat ya, sudah sejam kita berlalu. Iya. Sekarang boleh disampaikan Dokter Yani tips-tipsnya kepada sahabat kita atau trans community ini atau semua yang menyaksikan acara kita ini, apa kira-kira tips-tipsnya untuk melakukan hipno ini? Oke. Sebetulnya sih hipno itu untuk alam bawah sadar kita ya. Jadi kita sebagai terapis harus lebih hati-hati dalam mengungkapkan kata-kata karena itu akan akan diikat ya di bawah sadarnya ya. Jadi kita benar-benar sadarnya jadi kebiasaan masuk ke pikiran bawah sadarnya. Ya, jadi harus lebih berhati-hati. Jadi nanti mungkin kalau untuk menghipno tuh dilihat dulu kondisinya dan sebaiknya sih belajar di awal tuh hanya intinya dulu aja, dinaikin dulu booster kekuatan hatinya. Biasanya rata-rata yang di hipnomotivasi tuh lagi down. Jadi kita bantu dia naik ke atas, mengingatkan lagi kalau ternyata bukan hanya dia yang saat itu lagi down. Semua orang juga bisa, cuman kita harus tahu caranya gitu. Bantunya ya naikin dulu efek moodnya. Baru nanti semuanya masuk. Setelah direlaksasi 10 menit kurang itu sambil kita ngeresepin, kita ceritain yang bagus-bagus kayak, oh ya Bu, udah ya jangan berpikir kayak gitu, nanti Ibu bikin cerita di buku untuk bilang, ini permasalahannya, Ibu tuh bisa ngeluarin permasalahan seperti ini, tapi kalau yang ini belum bisa, cari lagi solusi yang lain gitu. Jadi biasanya saya suka ngasih PR-nya buku. Buku curhat. Iya, buku diary dong ya. Iya, jadi satu soalnya adalah pertanyaan Ibu, kenapa saya sedih terus? Nah, sebelahnya jawaban Ibu,
Yang pertama karena apa? Kenapa? Nah, nanti ada jawaban yang C-nya. Kayaknya enaknya diapain tuh, Bu? Oh, itu terlalu baper, nggak usah dipikirin lagi, kayak gitu kan. Yang ketiga kayak gitu. Itu biar apa ya? Biar memotivasi dia agar positif thinking tuh lebih tinggi gunanya buat beliau daripada sekarang baperan terus gitu. Kayak di Oke. rumah nih lagi nggak ada nasi, ayo harus bagaimana kayak gitu. Oke, oke, oke. Ya, jadi tips sederhananya yang pertama tadi suruh menulis kertas ya, seperti apa. Ya, yang negatifnya semua silahkan keluarkan, kira-kira yang positifnya baru dituliskan. Jadi yang negatif dituliskan, dibuang aja gitu, dilupakan, dihilangkan. Ya pokoknya itu kan dari side A-nya kan ceritanya tentang apa tuh permasalahannya apa. Side B-nya di lembar diagram yang apa? Yang keduanya itu ya cerita kalau bagusnya sih ibu mau ngapain di situ. Ya, yang ke sisi ketiganya benar-benar yang positifnya aja yang diambil. Ibu mau ngapain gitu. Oke. Nah, sekarang buat menaikkan semangat untuk motivasinya berarti yang positif yang diambil ya. Ya, positif yang selalu diambil harus positif. Ya, dokter ini menanyakan tidak berapa angkanya, angka untuk menaikkan motivasinya, menaikkan kekuatannya, menaikkan energi positifnya. Ditanya nggak angkanya dari 0 sampai 10. Ibu mau berapa nih semangatnya? Bapak mau berapa nih semangatnya? Mau terus di 0 atau naik? Atau Jadi bagaimana? membuat buku itu kan dia mencurahkan segalanya tuh. Dan di lembar yang kan macam begini ya Bun. Aduh jadi nulis di sini nih. Bentar. Dilipet aja deh. Gimana? Nih. Saya suka nyuruh tiga garis gini. Terlihat Bun? Bagan Ya, yang pertama ini uraian cerita dia di hati dia seperti apa. Ini mau seperti apa? Boleh mau satu buku juga boleh. Intinya kan dia sedang mencurahkan isi hatinya kan. Yang keduanya solusi. Solusi apa aja yang terpikirkan oleh ibu taruh di sini. Jadi ini antara positif dan negatif bersama di sini. Dari situ tolong ibu baca ulang sebelum ibu menggunakan yang ketiga. Jadi dibaca lagi. Di sini hanya positif dan keikhlasan. Positif dan keikhlasan. Jangan membuat apa ya istilahnya di sini disakitin nih. Tiba-tiba saya mau bales lagi. Makanya di sini judulnya positif dan keikhlasan. Jadi ya sudah tidak membalasnya kayak gitu kan. Tapi balas dengan yang baik-baik kayak gitu. Oke. Jadi kayak gitu ya, tips sederhananya suruh nulis sendiri ya pasiennya ya. Itu memotivasi. Setelah itu, setelah menulis udah selesai nih. Berikutnya misalnya dokter ini udah selesai saya nulisnya. Ya. Itu bagaimana? Nanti pasiennya tuh suka nge-review datang. Iya, suka sebelum nyuruh pasien menulis itu kan saya suka nitipin kata-kata juga. Sebetulnya kalau curhat yang terbaik itu bukan sama orang, tapi sama Tuhan gitu. Jadi anggap aja itu lagi curhat habis-habisan, jadi kan pasti ending-endingnya kan pasti positif ya. Kalau kita curhat tuh kan, pengen yang positifnya yang diambil gitu kan. Jadi nanti biasanya pasien balik lagi ke sini senyum-senyum gitu. Gimana? Ya dok, mending curhat sama buku dokter aja katanya. Allah. Ya, sudah menulis gitu, udah curhat, terus dianya udah siap, baru dipasang lagi sama dokter Yani, pertemuan berikutnya mungkin ya, dipasangin lagi anchornya. Kan dibantu lagi, tapi biasanya kalau dibantu yang kedua kalinya agak ringan ya, dia hanya butuh proses relaksasi aja, nggak usah sampai kita ngingetin semangatnya kayak gitu. Biasanya lebih relax, lebih semangat, dan lebih merasa sehat, itu mungkin. Biasa sekali. Jadi ini adalah proses hipnosis yang lain. Jadi gelombang otaknya ini pasien-pasien dokter Yani dari beta cukup ke alfa saja ya. Jadi dengan mempositifkan pikirannya saja itu sudah ada hormon dopamin yang keluar.
sudah membuat relaksasi orang saja sudah menurunkan gelombang otak. Ya, jadi ini adalah teknik singkat, hanya pertemuan setitik dengan Dokter Yeni, tapi menghasilkan effort yang luar biasa, reward yang luar biasa kepada pasien. Keren pisan, Dokter Yeni. Mudah-mudahan udah benar nih, Bun. Ya, alhamdulillah ada kok. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa memasyarakatkan kesehatan mental kita, karena bagaimanapun 90% penyakit fisik sekarang ditemukan akibat pola pikir kita. Ya, seperti itu. Nah, waktu belajar sama 2015 itu masih 75% dari studi Harvard University. Ya, sekarang sudah 90% penyakit fisik akibat pola pikir. Nah, itu harus ditekankan lagi kepada pasien kita, klien kita. Ya. Betul. Itu ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri, Dokter Yani, kepada teman-teman dan sahabat yang sudah menyaksikan ngobrol tuntas asik kita ini? Ada yang mau disampaikan? Buat teman-teman, tetap positif, berpikir, bertindak, karena yang kita lakukan itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk semuanya. Semua orang di pinggir kita juga pasti kena efeknya ya, gitu. Tapi kalau kita memulai dengan energi positif, dengan ada care, ada saling membantu, insya Allah nanti kita juga ketemu lagi sama orang yang mau membantu lagi, kayak gitu. Dan ketemu lagi sama orang yang satu aliran gitu. Sama yang positif biasanya ketemu lagi. Energinya malah makin naikin energi gitu, jadi tambah semangat. Iya, luar biasa sekali. Jadi energinya mengalir dari satu yang positif akan mengalir ke yang lain, seperti bak air ya, Dokter Yani di sini seperti bak air yang besar yang menanamkan semua yang positif, kemudian akan mengalirkan semua ke bak-bak kecilnya. Terutama tadi ada motivator terbaik kata Dokter Yani ya, luar biasa. Dan itulah Dokter Yani. Terima kasih Dokter Yani. Sama-sama. Makasih juga buat semua yang udah ikut. Terima kasih sudah berkenan, waktunya juga sudah diganggu. Mudah-mudahan ilmunya yang berbagi ini menjadi ilmu yang amal ibadah, kemudian menjadi ilmu yang jariah, kemudian bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Dokter Yani, selamat beraktivitas, happy weekend, salam untuk putrinya yang luar biasa dan pasangannya juga yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye-bye. Ya, jazakallahu khairan. Bye. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita sudah selesai ngobrol asik tuntas bersama Dokter Yani, yaitu tentang hipnomotivasi dengan relaksasi dan anchor ya. Oke, terima kasih Sarah Siti Salama, Masya Allah Sarah. Tunggu next sesinya yang seri ilmunya Dokter Solihah. Barakallahu fiik, wa fiki, barakallah. Terima kasih ya Sarah dan yang lainnya. Jadi saya ambil kesimpulannya bahwa dengan hipnomotivasi dengan relaksasi dan anchor itu tidak membutuhkan waktu lama. Hanya melakukan breathing progresif, breathing relaksasi, nafas, mengatur nafas, melepaskan semua kecemasan, melepaskan semua kekakuan, kemudian melepaskan semua ketegangan, dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kemudian setelah itu memasang anchornya. Tadi anchornya di sini ya, di jempol ya, di pertemuan antara jempol dan jari telunjuk persis di tengahnya. Itu adalah titik motivasi. Jadi mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, sahabat-sahabat kita bisa bergabung dan memasang titik anchornya di sini ya, dengan titik anchor buku tadi ya. Tarik nafas, tahan napasnya, tekan titiknya dan pasang. Mulai hari ini, detik ini dan seterusnya saya semangat. Mulai hari ini, detik ini dan seterusnya setiap saya tekan saya kembali semangat, luar biasa. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kita ketemu lagi di Sabtu seru luar biasa berikutnya di minggu depan, di Oktober Membara, di
sesi part kedua. Terima kasih. Selamat siang, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.